Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Isroma dari kelompok 13. Di sini saya mereview materi kelompok 5, yaitu tentang urgensi akad pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, definisi akad. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu akoda yaqidu akdan, yang berarti menyimpulkan atau membuhulkan tali. Kemudian menurut ensiklopedia hukum Islam, akad berarti suatu pertalian, perjanjian, dan pemufakatan. Kemudian menurut terminologi fikih, akad diartikan sebagai suatu pertalian ijab dan qabul, di mana sesuai dengan kehendak syariat, di mana berpengaruh pada objek yang diakadkan. Yang dimaksud dengan kehendak syariat di sini yaitu bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu tidak boleh menyimpang dari unsur syarak, seperti adanya kesepakatan melakukan riba, kemudian adanya unsur penipuan ataupun merampok kekayaan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat akad. Rukun akad terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ijab dan qabul. Ijab di sini berarti penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian qabul di sini berarti jawaban penerimaan pihak kedua kepada pihak pertama. Kemudian rukun akad yang kedua yaitu adanya pihak yang berakad. Pihak yang berakad di sini dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. Kemudian rukun akad yang ketiga objek akad. Objek akad di sini misalnya si A seorang penjual menawarkan sepeda motor kepada si B selaku pembeli. Maka di sini yang disebut objek akad adalah sepeda motor tersebut. Kemudian rukun akad yang terakhir adalah tujuan akad. Tujuan akad di sini hendaknya harus sesuai atau sejalan dengan ketentuan syarak, di mana suatu akad tidak boleh bertujuan menghalalkan riba. Kemudian barang yang diakadkan tidak boleh barang yang diharamkan. Kemudian yang terakhir, akad itu bertujuan penipuan atau monopoli, itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya syarat akad. Syarat akad juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, syarat terjadinya akad. Yang kedua, syarat sahnya akad. Yang ketiga, syarat pelaksanaan. Dan yang keempat adalah syarat keharusan atau kepastian hukum. Selanjutnya, perbedaan akad dalam hukum Islam. Menurut hukum positif, suatu akad itu dianggap sah apabila sudah terjadi kerelaan di antara dua belah pihak yang bersangkutan, meskipun tanpa adanya nilai-nilai agama di dalamnya. Namun, jika menurut Islam, akad itu harus memperhatikan nilai agama di dalamnya dan tidak boleh akad itu menyimpang dari ketentuan syarak, meskipun kedua belah pihak itu sudah saling rela. Pada dasarnya hukum Islam itu membolehkan suatu orang melakukan kegiatan perjanjian sesuai dengan keinginannya. Namun tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah tetap ajaran agama, di mana ajaran agama ini untuk menjaga agar tidak sampai terjadinya penganiayaan dalam suatu akad yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu pembagian akad menurut fikih. Di sini ada 4 pembagian. Yang pertama, akad berbasis tabungan, meliputi wadiah dan mudharabah. Yang kedua, akad berbasis jual beli, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga, akad berbasis sewa menyewa, yaitu ijarah dan ijarah mutahiyah
bitamlik. Kemudian yang terakhir, akad berbasis upah terbagi menjadi 5, yaitu kafalah, wakalah, hiwalah, rohen, dan jualah. Baik, cukup sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.